Haleluya, damai sejahtera untuk kita semua. Masih di kemurahan, melanjutkan yang kemarin ya, di seri berbuah tentang kemurahan. Kemarin kita sampai pada satu kesimpulan bahwa ketika berbicara tentang kemurahan, ya kita sedang menuju tentang salah satunya tentang pengampunan. Di Lukas pasal 6 ayat 26 sampai dengan 36. Ini perikop yang cukup terkenal di khotbah di bukit, terutama di Matius ya. Tapi saya ambilkan dari Lukas pasal 6 ayat 26 sampai dengan 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah ia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Perikop ini tutup dengan pernyataan Tuhan Yesus yang apik ya. Hendaklah kamu murah hati. Masih berbicara tentang pengampunan, kemurahan itu ya. Di kala penginjil Morania yang mengabarkan Injil kepada suku bangsa Eskimo, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahasa lokal, bahasa asli untuk orang Eskimo untuk kata pengampunan. Ya, akhirnya mereka sampai pada satu kata ini yang tersusun atas 24 huruf panjang gitu. Saya sendiri juga sebenarnya kalau membaca tidak tahu juga membaca benar sebagaimana, apakah seperti ini atau tidak. Isumagijou jung nainermik, Isumagijou jung nainermik, tidak tahu benar cara membacanya ya. Kalau diterjemahkan harafiah dalam bahasa Eskimo itu artinya tidak dapat berpikir tentang hal itu lagi. Apa ya pengampunan sepanjang sesulit itu ya. Tadi di perikop yang kita baca tadi ada pernyataan kalau siapa menampar pipi kanan, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu gitu ya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Coba kalau ada teman gitu ya, praktekkan gini. Coba tampar pipi kanan saya, atau coba tampar pipi kanan kawan Anda. Jangan keras tapi ya, latihan saja gitu ya. Kalau Anda bukan orang kidal, menampar pipi kanan orang lain itu
Kalau tamparnya gini, ya pasti menamparnya pakai punggung tangan gini ya. Ya, di tradisi Timur Tengah sana, menampar dengan punggung tangan itu penghinaan yang sangat besar, itu mempermalukan sekali. Dan kalau ada hukuman dendanya itu 2 kali lipat daripada menampar orang dengan telapak tangan. Nah, ketika Tuhan berkata kalau ada orang menampar pipi kananmu, bahasanya Tuhan sedang gini, kalau sampai orang itu bukan sekedar menampar, sebenarnya mempermalukan, menginjak-injak, menghancurkan nama Anda gitu. Tuhan juga berkata ampuni gitu. Kalau kita belajar dari bahasanya orang Eskimo lagi, tidak dapat berpikir tentang hal itulah. Mengampuni itu berarti meneruskan perjalanan Anda, tidak memikirkan pelanggaran itu lagi. Bukan bermaksud memberi alasan untuk membela orang itu, membenarkan kesalahan Anda. Kita hanya mengarahkan pikiran kita mengenai mereka ke surga. Ya, kalau Tim Elmore pernah mengatakan begini, pengampunan pada intinya ialah memilih untuk memandang orang yang menyakiti Anda dengan mata yang berbeda. Mengampuni tidak dapat berpikir tentang hal itu lagi. Ingat, masih masa pandemi, saudara-saudara, 3M, menjaga cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker kalau dalam ruangan, ya ventilasi, durasi jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus berkati.